Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan Miss Syifa. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar walaupun masih harus belajar di rumah. Teman-teman jangan lupa ya untuk tetap melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Diharapkan setelah menonton video, teman-teman dapat 1. Menentukan sikap terbaik saat ada kegiatan gotong royong dengan tepat. 2. Menentukan sikap terbaik tentang sikap hidup sederhana dengan tepat. 3. Menimbang massa benda sesuai kesetaraan ukuran dengan tepat. Dan yang keempat, menimbang berat badan dengan tepat. Oke, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Iya, benar. Mereka sedang melakukan kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan sukarela tanpa perlu dipaksa. Gotong royong disebut juga dengan kerja bakti. Nah, sekarang apakah teman-teman tahu apa sih manfaat kegiatan yang dapat kita terima dari gotong royong? Manfaat gotong royong diantaranya 1. Pekerjaan akan terasa lebih ringan dan jadi cepat selesai. 2. Meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, meningkatkan kekompakan. 4. Membina hubungan baik dengan masyarakat. Dan yang terakhir, mempererat rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Oke, sekarang teman-teman tahu contoh kegiatan yang dapat kita lakukan secara gotong royong? Ya, diantaranya 1. Membersihkan rumah bersama-sama, memasak bersama di saat libur, membersihkan kelas bersama-sama, kemudian menjaga fasilitas sekolah bersama-sama, membersihkan jalan dan selokan bersama-sama, membangun masjid dan fasilitas umum, kemudian menanam pohon untuk penghijauan bersama-sama. Oke, sekarang kita akan belajar tentang hidup sederhana. Sebelumnya, apa teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan hidup sederhana? Ya benar, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, serta tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk disiplin, cermat, dan teratur dalam menggunakan uang. Dengan cara menggunakan uang seperlunya, tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak pelit juga ya, apalagi untuk bersedekah. Manfaat hidup sederhana diantaranya 1. Lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. 2. Hidup apa adanya dan tidak berlebihan. 3. Terhindar dari hutang. 4. Memiliki simpanan atau tabungan. Dan 5. Akan selalu membuat kita senantiasa bersyukur. Apa sajakah contoh hidup sederhana itu? Contoh hidup sederhana diantaranya sebagai berikut. Pertama, tidak berlebihan dalam berpakaian. Kedua, tidak berlebihan dalam berbelanja. Ketiga, selalu mencatat kebutuhan yang diperlukan. 4. Membeli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Dan kelima, rajin menabung. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham? Agar teman-teman lebih paham, yuk kerjakan latihan halaman 69 dan 80. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikutnya.
materi berikutnya yaitu tentang massa benda. Perhatikan video berikut ini baik-baik ya. Satuan baku adalah satuan standar yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan alat pengukuran yang baku. Alat pengukur massa yang baku disebut dengan timbangan. Contohnya adalah timbangan badan, timbangan kue, dan timbangan beras. Masih banyak juga timbangan yang lainnya ya. Contoh satuan baku pada massa adalah gram atau ditulis dengan G dan kilogram. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan pengukuran yang tidak ilmiah. Apabila digunakan dengan orang ataupun alat yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Contohnya alat pengukur massa yang tidak baku yang sering digunakan adalah sendok dan juga gelas. Oke, sekarang kita masuk ke cara mengukur massa benda. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, di dalam gambar tertera beratnya 3,5 kg. Nah, teman-teman masih ingat dengan tangga satuan berat? Coba teman-teman perhatikan, dari kilogram ke gram turun atau naik berapa tangga ya? Turun 3 tangga, Miss. Iya, benar. Dari kilogram ke gram turun 3 tangga. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi 3,5 kilogram dikali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 3,5 dikali 1000 gram sama dengan 3500 gram. Sampai di sini teman-teman sudah paham? Oke, jika belum paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Segelas air dibekukan menjadi es batu. Setelah ditimbang, ternyata beratnya adalah 2 kg 300 gram. Berapakah berat es batu dalam satuan gram? Berikut adalah penyelesaiannya. 2 kg ditambah 300 gram sama dengan 2 dikali 1000 ditambah 300. Jadi 2000 ditambah 300. Hasilnya adalah 2300 gram. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham? Agar teman-teman lebih paham, yuk kerjakan latihan halaman 81. Ayo berlatih dan ayo lakukan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love